Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Raffi. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat faktur penjualan atau dikenal dengan istilah invoice. Faktur penjualan menjadi dokumen resmi bagi kita untuk menagihkan barang ke pelanggan. Sebelum itu, kita dapat ke channel Mas Raffi terlebih dahulu untuk subscribe-nya agar lebih giat lagi untuk membuat konten perihal ERP dan proses penyelesaian permasalahannya. Setelah subscribe dilaksanakan, maka kita kembali ke topik utama kita. Nah, bagi perusahaan melakukan transaksi penjualan barang dan jasa, faktur penjualan menjadi dokumen penting dalam proses administrasi dan pencatatan transaksi. Faktur penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kepada pelanggan. Di dalamnya terdapat informasi penting seperti nama pelanggan, tanggal transaksi, nama barang yang dijual, jumlah, harga, diskon, pajak, dan total transaksinya. Dengan menggunakan Acrobat Online, proses pembuatan faktur penjualan dapat dilakukan dengan mudah dan lebih tersusun. Karena data dapat tersimpan dalam sistem dan dapat digunakan untuk presentasi dan pelaporan. Apa saja yang dipelajari dalam video kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara membuka menu faktur penjualan di Acrobat Online. Yang kedua, membuat faktur penjualan baru dengan cara memilih pelanggan, menentukan tanggal pengirim transaksi, memasukkan tanggal barang yang dijual, menentukan jumlah barang, harga, diskon, informasi pajak yang dibutuhkan, catatan pada faktur, menerima total transaksi, menyimpan faktur penjualan, dan mencetaknya agar dapat kita berikan ke konsumen kita. Nah, selanjutnya kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu faktur penjualan. Faktur penjualan dikenal dengan invoice, menjadi dokumen yang digunakan untuk mencatat atau memberikan informasi mengenai transaksi penjualan kepada pelanggan. Dokumen ini berisikan informasi mengenai harga, jumlah, diskon, pajak, dan jumlah yang harus dibayarkan pelanggan. Bagi perusahaan, faktur penjualan bukan hanya dapat digunakan sebagai dokumen pelanggan, tapi juga bagi administrasi dan pencatatan transaksi. Karena itu, informasi yang dimasukkan dalam faktur penjualan harus diperiksa dengan baik agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kenapa faktur penjualan itu penting? Karena di sini, faktur penjualan dapat membantu bagian sales, admin, accounting, dan finance untuk melakukan kegiatan koordinasi. Sales biasanya terkait dengan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Admin berkaitan dengan bagaimana cara menyediakan barangnya. Accounting berkaitan dengan proses pencatatan penjualan dan PP-nya. Finance bagian dan menerima uang masuknya. Selain itu, dokumen faktur penjualan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan faktur pajak. Nah, di Acrobat sendiri telah menyediakan fitur faktur penjualan yang dapat diakses melalui link akun.acrobat.id. Setelah ke sini, dilanjutkan perusahaan masuk ke admin, email, dan passwordnya. Setelah itu klik masuk. Nah, setelah masuk ke database-nya, pilih nama perusahaannya. Sambil menunggu database terbuka, kita siapkan terlebih dahulu nomor surat jalannya yang akan kita buat. Setelah dokumen surat jalan kita terima dari pihak gudang, kita dapat masuk ke menu penjualan. Ke menu faktur penjualan. Oke, kemudian faktur penjualan kita klik. Setelah masuk ke menu faktur penjualan, kita pilih terlebih dahulu nama pelanggannya. Kita klik nama pelanggannya. Setelah selesai, kita
kita masuk ke sini, ambil pengiriman kita masuk ke nomor SC yang akan kita buatkan suatu dokumen tagihnya. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini akan terisi otomatis DPP, PPN-nya yang harus bayar berapa, total penjualannya berapa. Kemudian di info selanjutnya kita bisa isi. Misalnya nomor kartu pajaknya 040 026. Oke, sudah terisi. Kita masuk ke biaya lain. Jika ada yang perlu kita tagihkan, misalnya ongkos kirim. Nah, di sini smart button-nya jika kita mau mengirimkan payment gateway-nya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita pilih klik hamburgernya, pilih invoice-nya, masuk ke sini, cetak, klik faktur penjualan. Nah, invoice sudah jadi. Nah, invoice ini dapat digunakan dan diserahkan kepada pelanggan agar dilakukan pembayaran. Kita dapat cetak, nanti bisa ditampilkan materai sesuai keinginannya. Kita klik tombol tutup. Bagaimana jurnal yang terbentuk? Sebagai accounting, kita bisa memilih ke lain-lain. Kita bisa ke rincian jurnal. Nah, tadi total penjualannya adalah 1 juta sesuai dengan total penjualan kita. PPN 110 sesuai di sini. Piutang 111 rating. HPP akan terbit otomatis sesuai dengan sistem FIFO yang kita terapkan di masa lampau. Oke, sekian dulu presentasi perihal cara membuat invoice di Accurate Online. Terima kasih atas perhatiannya.